Halo semua, selamat datang di channel Indo Pajak, channel yang membahas seputar isu perpajakan untuk pribadi maupun perusahaan. Kali ini kita akan membahas suatu study case dari pajak perusahaan. Let's check it out. Pernah nggak Anda mendengar sebuah kasus di mana perusahaan nunggak pajak hingga bertahun-tahun? Ternyata masih ada loh perusahaan yang nggak mengelola pajaknya, bahkan pajak usaha yang paling basic pun, yaitu PPN. Lebih parahnya lagi, perusahaan nggak punya staf pajak yang mengerti dan mampu mengelola pajak dengan cermat. Lalu, terlambatkah bagi perusahaan ini untuk mengurus pajaknya? Mari kita simak penjelasan langsung dari staf ahli Indo Pajak. Kalau saya sendiri lihat kenapa sampai perusahaan menunggak pajaknya begitu lama, mungkin karena perusahaan tersebut awalnya fokus pada pengembangan bisnis. Jadi biasa orang kalau pengusaha dia mengembangkan bisnis, mereka nggak mungkin di awal mereka fokusnya adalah gimana mendapatkan omset gitu, gimana dapat penghasilan. Jadi mungkin untuk sisi perpajakannya jadi terlupakan. Jadi setelah bertahun-tahun baru ternyata bisnisnya berkembang, baru lihat, ternyata selama ini perpajakannya belum diurus. Nah barulah biasanya lihat kenapa ini telat gitu. Itu salah satu yang pertama. Yang kedua mungkin pengusaha juga ada yang tidak aware dengan peraturan perpajakan, di mana peraturan perpajakan mungkin dulu sudah ada, tapi sekarang makin banyak yang baru. Tapi namanya juga pengusaha, mereka kan fokusnya ke usahanya ya. Jadi tidak mengikuti perkembangan perpajakan dan mereka lupa. Ternyata mereka dalam menjalankan usahanya perlu lapor pajak, seperti ketentuan perpajakan yang mereka miss gitu loh. Jadi udah numpuk, mungkin selama belum dapat surat kali ya, jadi belum diurus. Ternyata pas sudah dapat surat baru, ternyata nunggaknya udah lama gitu loh. Jadi mungkin kalau saya lihat sih dari situ kenapa perusahaan-perusahaan sampai nunggak gitu. Oke, jadi kalau misalnya satu perusahaan memang dia punya kewajiban perpajakan dan dia tidak melakukan pembayaran gitu ya, pasti biasanya akan dikirimin surat teguran, disuruh bayar. Biasa masing-masing wajib pajak itu ada AR-nya juga di kantor pajak. Jadi kantor pajak akan coba hubungin untuk mengingatkan untuk melakukan pembayaran. Tapi kalau memang tidak digubris sampai beberapa kali, nanti akan dikirimin surat SP2DK, bahkan bisa sampai diperiksa. Tuh, nanti setelah diperiksa ternyata ada kewajibannya, tetap masih nggak mau bayar nih, nanti ya bisa sampai penyitaan aset gitu. Terus kalau misalnya perusahaannya nggak ada aset gimana gitu kan pertanyaannya. Perusahaannya punya utang pajak tapi nggak punya asetnya gitu kan. Ada aja mungkinnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang nggak punya aset sama sekali ya. Nanti akan terpaut sampai ke direkturnya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kewajiban perpajakan, baiknya ya segera diselesaikan gitu. Jadi kalau namanya sudah menunggak itu pasti ada sanksi administratifnya ya. Jadi sanksi administratif itu kan bisa berupa denda, bisa berupa bunga, dan bisa berupa kenaikan gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah tertunggak bertahun-tahun, ya tetap harus diselesaikan. Nanti memang setelah kewajibannya dibayar akan muncul namanya surat STP-nya untuk denda-dendanya. Itu ya tetap juga harus dibayarkan. Nah pertanyaannya kalau misalnya nggak dibayarkan gimana? Apakah bisa jalan-jalan aja? Ya biasanya sekarang karena kita juga sudah makin maju ya, Indonesia juga udah makin maju, semua sistem udah saling sinkron, itu nanti akan mengganggu, akan menghambat dari kelangsungan usaha bisnisnya sendiri. Contohnya nih, saya ada contohnya misalnya, ada seorang pengusaha dia import barang dari luar, import barang gitu. Pada saat dia mau import barang, sampai bea cukai itu nggak bisa keluar barangnya kalau misalnya dia ada utang pajaknya. Jadi dia nggak bisa nerbitin satu surat, namanya surat keterangan fiskal, karena dia belum lapor pajak ataupun dia belum bayar pajak, akhirnya barangnya ketahan, nggak bisa keluar. Jadi secara nggak langsung bisnisnya juga jadi terhambat gitu kan. Jadi dia harus cepat-cepat selesaikan lagi. Nah kalau misalnya udah terlambat baru diselesaikan, kena denda, ada sanksi-sanksi lainnya, bunga, jadi lebih besar gitu loh. Jadi daripada sampai tunggu sampai besar, kalau udah telat, tetap segera diselesaikan biar denda bunganya itu nggak terlalu besar. Ya kalau supaya pajaknya nggak nunggak sih,
bagusnya itu ya secara rapi di manage ya. Jadi perpajakannya secara rapi di manage. Kalau memang tidak punya kemampuan mengetahui tentang peraturan perpajakan, nggak bisa upgrade dengan peraturan perpajakan juga, ya bisa menggunakan kita sebagai konsultan perpajakan gitu. Jadi kita akan memberikan saran dan kita akan menghitungkan, kita akan melaporkan segala macam yang terkait dengan perpajakannya. Jadi pemilik usaha itu bisa fokus pada usahanya gitu loh. Jadi daripada terlambat nanti malah menjadi beban ke depannya, lebih baik dipercayakan kepada pihak yang mengerti. Di sisi lain bisa juga nih hire tim perpajakan, tapi kan nanti cost-nya mungkin bisa lebih tinggi. Dengan menggunakan jasa seperti kita juga gini, sebenarnya akan hemat cost lebih banyak. Jadi dari kita juga, kita akan selalu terus memperbarui pengetahuan kita tentang perpajakan. Jadi pada saat kita memanage perpajakan dari usaha yang sedang dijalankan, kita bisa selalu up to date dan kita bisa selalu tepat waktu gitu. Jadi nggak pusing lah saat perpajakan gitu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Misael, penting bagi perusahaan untuk mengurus pajaknya. Hal ini untuk menghindari denda-denda hingga penyitaan aset perusahaan. Yang gak kalah penting juga adalah mengurus dan membayar pajak tepat waktu. Jadi, penting untuk memiliki staf pajak agar pengelolaan pajak jadi lancar. Tapi, kalau Anda belum punya staf pajak, gak punya waktu juga untuk mengelola pajak, hubungi saja Indo Pajak dan biarkan konsultan kami yang urus pajakmu. Komen kalau Anda punya pertanyaan, jangan lupa like dan subscribe. Kita bertemu di video selanjutnya. See you! Indo Pajak, biar kami urus pajakmu.